of great power, forged for the in a secret place, marked by the sign of justice. I made it my life's task to find back her bravest and best to defend. Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Last Legion. Setelah dihianati oleh sekutunya, 3 legiun bersama dengan Kaisar Romawi Romulus melarikan diri ke Britania, yang dimana mereka harus menghadapi Vortigern yang ingin membunuh Romulus. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Dikisahkan, sebuah pedang yang memiliki kekuatan sangat besar ditempa untuk sang penguasa Julius Caesar. Pedang tersebut diwariskan secara turun-temurun hingga Kaisar Tiberius. Menjelang kematiannya, pedang itu disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan manusia yang jahat. Task to find the sword and the one to the heart of an empire that ruled half, calling back her bravest and best to Adegan berpindah ke Roma. Seorang bocah bernama Romulus menyelinap masuk ke dalam tenda komandan pasukan kerajaan yang baru saja tiba di kota ini. Komandan ini bernama Aurelius. Dia ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Caesar yang baru terpilih. Bocah itu menyelinap masuk untuk melihat pedang milik Aurelius. Aurelius menuduhnya sebagai pencuri dan sebagai hukumannya Batiatus ditugaskan untuk memotong tangan bocah tersebut. Setelah diceburkan ke dalam kolam air, Romulus kembali meyakinkan Aurelius dirinya bukanlah pencuri. Tiba-tiba muncul orang tua berjubah putih bernama Abrosinus yang langsung memberi selimut kepada Romulus. Aurelius menduga orang tua ini seorang filsuf. Dan ternyata Abrosinus bukan orang tua sembarangan. Romulus dan gurunya itu masuk ke dalam istana. Secara bersamaan, datang seorang pimpinan dari pasukan Goth bernama Odoacer. Terjadi adu mulut antara dia dan petinggi Roma, yaitu Orestes, ayah dari Romulus. Odoacer menuntut bagian sepertiga wilayah dari seluruh Italia. Orestes menolak permintaannya dan Odoacer kemudian pergi sambil melontarkan ancaman. Terungkap, Romulus adalah seorang calon raja dari Kekaisaran Roma, anak dari Orestes. Selama 5 tahun terakhir, terjadi 5 kali pergantian Caesar karena mereka semua terbunuh. Apakah Romulus akan bernasib sama? Lanjut, ibunya yakin dia akan dilindungi dan memerintah dengan bijaksana. Singkat cerita, Romulus secara resmi dinobatkan sebagai Caesar yang baru. Aurelius dan anak buahnya terkejut karena anak jalanan yang mereka tuduh sebagai pencuri itu ternyata adalah seorang kaisar. Setelah upacara penobatannya, Romulus bertanya kepada ibunya, kenapa dirinya tidak bisa bermain di luar istana. Abrosinus mengatakan musuhnya adalah pasukan Goth yang dipimpin oleh Odoacer. Orestes tidak setuju. Dia masih berharap penjahat itu adalah sekutunya. Akibat ucapannya itu, Abrosinus dipecat sebagai guru sekaligus pelindung Romulus. Sebagai gantinya, Aurelius ditunjuk untuk melindungi kaisar muda ini. Karena sebelumnya telah salah menuduh, Aurelius merasa bersalah kepada Romulus. Masih penasaran dengan pedangnya, Romulus melihat kembali pedang milik Aurelius. Aurelius dan anak buahnya mengantarkan Abrosinus sampai depan gerbang. Dia dituduh bersalah hanya karena mempengaruhi pikiran Romulus dengan ide-ide barunya. Sebuah tanda di dada Abrosinus mempunyai kisah sendiri yang dia dapatkan dari seorang penjahat yang menginginkan kekuasaan. Aurelius rupanya berteman baik dengan Nestor yang kini menjadi senator. Tak berlangsung lama, malam itu hal buruk benar-benar terjadi. Pasukan Goth melakukan penyerangan ke jantung istana. Bukan lawan yang seimbang, ribuan pasukan itu mengepung kerajaan untuk menangkap Romulus dan mengambil alih kekuasaan.
Aurelius dan anak buahnya berusaha menahan serangan musuh. Namun sayang, jumlah mereka terlalu banyak. Aurelius sempat terkena sabetan kapak. Begitupun dengan ayah Romulus yang langsung tewas saat itu juga ketika mencoba melakukan perlawanan. Nasib malang menimpa juga ibu Romulus yang tewas akibat tombak yang dilemparkan Wulfila. Romulus berusaha melawan dengan menusuk kaki Wulfila dan mencoba kabur. Namun sialnya, Wulfila berhasil menangkapnya kembali. Pagi itu situasi kerajaan porak-poranda. Hanya sedikit dari prajurit Roma yang bisa bertahan hidup. Meskipun terluka, Aurelius kembali sadarkan diri. Odoacer dan pasukannya mengambil alih kekuasaan Roma. Seorang dubes dari Konstantinopel ditugaskan untuk kembali ke kerajaannya. Odoacer ingin dirinya diakui sebagai penguasa tunggal Roma dan seluruh dominionnya. Sementara itu, Aurelius mendapat informasi dari sahabatnya Nestor jika anak buahnya akan dieksekusi mati sebagai contoh bagi rakyat Roma. Romulus dibawa ke hadapan Odoacer. Wulfila memintanya untuk segera mengeksekusi mati keturunan terakhir Kaisar Romawi ini. Saat hendak dieksekusi, Ambrosius datang membawa ramalan melalui seekor burung gagak. Jika Odoacer membunuhnya sekarang, selama hidupnya dia akan dihantui. Rakyat pun akan menertawakannya karena takut kepada seorang bocah. Saat Odoacer sudah termakan ucapannya, Wulfila kembali meneriakan ketidaksetujuannya dan berencana membunuh mereka berdua. Odoacer merasa tidak dihargai oleh anak buahnya ini, dan saat itu juga dia memotong salah satu jarinya. Romulus dan gurunya ini ditempatkan di Pulau Benteng yang berada di Capri dan sebagai hukumannya, Wulfila ditugaskan untuk menjadi penjaga penjaranya. Atas bantuan dubes Konstantinopel, Aurelius dibantu pengawal bertopengnya mendapat misi untuk membebaskan Caesar. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membebaskan anak buah Aurelius yang akan dieksekusi mati. Bukan prajurit sembarangan, pengawal dubes ini mampu menghabisi beberapa pasukan Goth seorang diri. I've told you, yes? I'm sent to kill Lord Odoacer. Romulus dan Ambrosius telah sampai di Pulau Banteng. Sementara itu, saat sedang beristirahat, Aurelius terkejut karena ternyata pengawal dubes itu seorang wanita cantik bernama Mira. Dengan kecantikannya juga, Mira berhasil mendapatkan sebuah kapal. Ambrosius menceritakan bahwa kastil penjara ini dibangun oleh Kaisar Agung Tiberius. Wulfila kembali berulah dan berniat untuk melemparkan Romulus. Ambrosius mencegahnya karena itu sama artinya Odoacer akan melakukan hal yang sama kepadanya. Sebagai bentuk pelampiasannya, Wulfila menggantung Ambrosius dengan seutas tali. Sebuah petunjuk dilihat Ambrosius saat melihat The Pen Angle. Dia yakin pedang legendaris itu disembunyikan di lokasi ini. Romulus kemudian masuk ke sebuah kuil dan mencari di bawah tatapan Caesar. Dan ini yang terjadi. Sementara itu, Aurelius dibantu Mira melepaskan tali pengait agar mereka bisa memanjat ke atas kastil. Setelah terperosok ke dalam ruang tersembunyi itu, Romulus menemukan patung pendahulunya Julius Caesar lengkap dengan pedang legendarisnya. And one to defeat. I have work for you. Melihat Aurelius sedang memanjat, Ambrosius mencoba melepaskan dirinya. Dua orang prajurit Goth berhasil dia lumpuhkan sebelum mencelakai Aurelius dan Mira. Dengan pedang itu, Romulus hampir membunuh Wulfila. Setelah berhasil memanjat, Mira kembali beraksi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sementara itu, Romulus hampir dibunuh, namun beruntung Aurelius datang tepat waktu. Pertarungan sengit terjadi antara dia dan Wulfila.
Anak buah Aurelius pun akhirnya berdatangan untuk membantu. Konyolnya, mereka malah menonton pertunjukan yang dilakukan oleh Mira. Mereka semua terjebak di sebuah ruangan. Aurelius meminta mereka semua pergi, sementara dia sendiri menahan musuh. Setelah rekan-rekannya berhasil menaiki perahu, Aurelius harus bekerja keras menghadapi Wulfila dan puluhan anak buahnya. Mira kembali datang untuk membantunya, meskipun akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melompat. Singkat cerita, rombongan menemui Dubes Konstantinopel dan Senator Nestor. Sesuai rencana, Romulus akan dibawa ke Konstantinopel. Namun ternyata rencana itu berubah karena Kaisar Konstantinopel tidak ingin melawan Odoacer. Tidak ada satupun negara yang mau melindungi Romulus. Jikalaupun ada, hanya Legiun 9 yang berada jauh di utara Britania. Yang mengejutkan, Nestor dengan terpaksa berada di pihak musuh. Mira pun mengalami hal yang sama. Dubes mengajaknya berkuda kembali ke Konstantinopel, bukan kapal yang seharusnya dipersiapkan untuk membawa Romulus. Tanpa mereka duga, inilah yang terjadi. Commander. Stop! Comrades! We're all Romans! Dari kejadian itu, salah satu anak buah Aurelius terbunuh. Dan ini hukuman bagi pengkhianat Nestor dan si Dubes. If you ever loved me, Keputusan ada di tangan Romulus kemana mereka mesti melangkah. Dan sesuai masukan Aurelius, mereka berangkat menuju Britania, kampung halaman Ambrosius. Merasa tidak mempunyai negara lagi, Mira pun mengikuti kemana Aurelius pergi. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan panjang hingga melewati pegunungan bersalju dan berlayar hingga ribuan kilometer, mereka sampai di tembok Hadrian, benteng terakhir kerajaan yang dijaga Legiun ke-9. Setelah masuk ke dalamnya, secara mengejutkan, tidak ada satupun prajurit yang mereka temukan di benteng ini. Tak lama kemudian, muncullah beberapa orang yang menemui mereka. Ternyata, dia adalah Flavius, jenderal dari Legiun ke-9. Selama ini, mereka berjuang hidup menjadi rakyat biasa karena merasa telah dibuang oleh Roma. Penguasa di wilayah ini adalah Fortgin, King of Anglia. Secara mengejutkan, pasukan Goth di bawah pimpinan Wulfila datang menemui Fortgin. Dia menceritakan sebuah pedang yang bertuliskan satu untuk membela dan satu lagi untuk menaklukkan. Peninggalan Julius Caesar yang kini dibawa seorang bocah. Orang yang memiliki pedang itu ditakdirkan untuk berkuasa, menjadi rebutan raja-raja dari ratusan tahun yang lalu. Fortgin akhirnya melakukan kesepakatan dengan Wulfila. Pedang Julius Caesar ini ditempa dari batu api yang jatuh ke bumi dan membeku dalam es pegunungan dan berubah menjadi besi. Proses penempaannya ini memakan waktu 3 hari 3 malam tanpa henti. Buih-buih cinta mulai tumbuh di antara Aurelius dan Mira. Kisah masa lalu Ambrosius dan Fortgin terungkap yang mengakibatkan luka di dadanya. By Vortigern. He wanted the power of the sword for himself. That moment, so long ago. It's the same as on the sword. Setelah pergi meninggalkan Britania, Ambrosius mencari pedang tersebut hingga menemukan Romulus. Keesokan harinya, seorang gadis kecil bernama Ygritte disuruh Fortgin menyampaikan pesan ke warga desa. Setelah membunuh satu keluarga, Fortgin menginginkan Romulus diserahkan kepadanya. Jenderal Flavius dan anak buahnya seakan kehilangan cakar dan tidak berani melawan Fortgin, yang didukung oleh pasukan Goth. Malam itu, Aurelius memberi kesempatan kepada mereka yang ingin berjuang dengannya mempertahankan benteng kerajaan. Mereka yang tidak bersedia pun akan tetap dianggap sebagai saudara. Gadis kecil itu memberikan baju jirah untuk Romulus. Sebelum pertarungan esok hari, Mira masuk ke dalam kamar Aurelius dan setelah itu mereka pun celepot. Dengan bangga, Romulus memberikan pedang Julius Caesar itu kepada Aurelius. Aurelius mengajak seluruh rakyat dan prajuritnya untuk berjuang bersama hingga titik darah penghabisan. the last breath, this island will remember that there was such a thing.
Tak lama kemudian, ribuan pasukan musuh muncul dari balik hutan dan siap melakukan serangan. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Archers. Seakan mengeluarkan sihir bola-bola api terbang untuk membakar pasukan Fort Jin. That is no sorcerer. That is a... Saat Demetrius terjatuh, temannya turun untuk membantu. Setelah melakukan perlawanan sengit, sebuah tombak dilemparkan Wulfila. Dan saat harapan hampir sirna, tiba-tiba ribuan pasukan Legiun ke-9 yang dipimpin oleh Jenderal Flavius datang untuk memberikan pertolongan. Giliran Mira yang berhadapan dengan si botak. Sementara itu, Ambrosius sendiri berhadapan langsung dengan Fort Jin. Dalam pertarungan itu, Mira berhasil memenangkan pertarungan. Begitupun dengan Ambrosius yang berhasil menghabisi si topeng King of Anglia. Behold! Vortigern! He's dead! Naas bagi Romulus hampir saja menjadi sasaran pembunuhan Wulfila. Namun beruntung Aurelius datang tepat waktu. Ketika Aurelius sudah tidak berdaya, Romulus berhasil menghabisi penjahat itu dengan pedang Julius Caesar. My father. Sejak saat itu, Romulus melempar pedangnya menancap tepat di atas batu. Dan dia berjanji tidak akan lagi ada perang. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Last Legion ini? Menurut saya, salah satu poin yang menarik dari film ini adalah penampilan Aishwarya Rai. Aktingnya memang biasa-biasa saja, tapi kecantikannya memang luar biasa. Dan seperti biasa, tidak lupa juga dengan Kopai. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.